Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League antara Crystal Palace versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Palace dengan skor telak 4-0. Dengan hasil akhir ini berarti Palace dipastikan selamat dari degradasi dan akan tetap bermain di English Premier League musim depan. Sedangkan dengan kekalahan ini berarti kemungkinan besar Manchester United tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan karena untuk sementara ini Manchester United berada di peringkat nomor 8 klasmen English Premier League. Sebetulnya saya tidak ingin membuat konten ini teman-teman. Bahkan di IG story saya telah saya posting bahwa Triple B akan absen atau off sampai tanggal 9 Mei. Karena saya baru saja operasi mata kemarin ya, bahkan kemarin pun saya tidak membuat konten. Tapi semalam saya sulit tidur karena kan mata masih sakit ya, mata sebelah kiri ini ya, jadi nyut-nyutan gitu ya. Nah karena saya sulit tidur ya akhirnya saya nontonlah pertandingan ini. Dan di luar dugaan saya, MU dibantai dengan skor 4-0. Jujur di luar dugaan saya, dan memang sebelumnya saya sudah tahu bahwa begitu banyak pemain dari MU yang cedera, dan pemain terakhir yang cedera kan adalah Harry Maguire ya. Jadi artinya memang MU krisis back. Sampai Casemiro harus bermain sebagai center back ya. Tapi kan masalahnya bukan soal begitu banyak pemain MU yang cedera, tapi masalahnya adalah soal mentalitas atau juga fighting spirit dari para pemain MU yang diturunkan oleh Erik ten Hag. Pochettino dan juga Jurgen Klopp sempat kewalahan ketika begitu banyak pemain intinya yang cedera. Tapi kan ya kita lihat performa dari para pemain di atas lapangan, ya mereka masih fight, mereka masih bisa memberikan perlawanan walaupun tidak selalu juga berhasil meraih kemenangan. Bahkan Chelsea ya, lebih sering mengalami kekalahan ketika begitu banyak pemain mereka cedera. Tapi ada konsep juga dari Pochettino kan, yang mengandalkan passing and movement, main dengan sistem compact football, kemudian dari Jurgen Klopp, konsepnya adalah gegenpressing, jadi memang Jurgen Klopp dan Pochettino punya konsep yang selalu mereka pakai siapapun pemain yang turun. Dan kita tahu di Manchester City ada Pep Guardiola dengan konsep ball possession-nya. Di Arsenal ada Mikel Arteta dengan high tempo game, ya kan artinya main dengan tempo tinggi, main dengan garis pertahanan yang tinggi, pokoknya passing and movement. Newcastle United dengan kick and rush-nya. Kemudian Unai Emery dengan permainan compact football, ya mengandalkan counter attack. Tapi Ten Hag ini sampai hari ini saya tidak paham apa sih konsep dari Erik ten Hag. Kalau musim lalu kan konsepnya adalah pressing di tengah, main counter. Yang juga sebetulnya tidak berhasil secara konsisten kan, karena MU kan ya walaupun sempat bersaing di papan atas, tapi kemudian ya performanya mulai menurun. Meskipun mereka sempat juga mendapatkan gelar kan, dan mereka juga lolos ke pertandingan final Piala FA. Mereka menjadi juara dari Piala Liga Inggris. Ya oke juga ya kan, tapi kan Ten Hag dikontrak bukan untuk membuat MU bermain secara pragmatis ya kan, bukan untuk mengandalkan counter attack, tapi kan untuk mengandalkan ya artinya passing game lah dan juga permainan yang menyerang. Tapi kan faktanya musim ini ya MU kan dalam beberapa pertandingan tampak seperti tim papan bawah ya, karena kita lihat permainannya gak jelas, gak ada konsep yang jelas. Bahkan para pemain tidak paham mereka harus memberikan bola kemana. Para pemain ya memang sering banyak melakukan kesalahan karena ketika passing tidak ada rekan yang free. Jadi saya melihat secara tim ini MU memang gak kompak. Lebih banyak pemain itu mengandalkan skill individu mereka. Maka itu MU ya kita lihatlah musim ini sulit banget kan bersaing di papan atas. Dan memang Ten Hag biasa kan banyak alasan. Tapi setelah pertandingan ini yang tadi saya nonton post match interview ya. Jadi interviewnya ya, bukan di presscon ya, tapi interviewnya setelah pertandingan. Nah dia mengatakan bahwa para pemain tidak perform dengan baik. Nah kenapa tidak perform dengan baik ya? Karena para pemain ini tidak ada fighting spiritnya, walaupun dia tidak ingin menjawab ya soal itu ya, tapi saya yakin dia sudah tahu nih, feeling saya nih sepertinya Ten Hag lagi dikerjain sama para pemainnya loh. Karena aneh banget loh permainan dari para pemain MU dalam beberapa pertandingan terakhir. Lawan Coventry saja mereka sampai harus menunggu adu penalti kan baru bisa lolos. Kemudian lawan Burnley ya kalau nggak salah kan mereka bermain imbang. Dan lihat saja gol-gol dari para pemain Palace, enak banget kan. Gol pertama tuh dari Olise. Dia bisa menggocek Casemiro, kemudian dia melakukan pergerakan ke ruang pertahanan dari MU. Nah teman-teman perhatikan, masa tidak ada pemain dari MU yang melakukan pressing? Enak banget dia bawa sampai ke ruang pertahanan MU, dia shooting bisa gol. Ini kan lucu. Dan setelah itu begitu banyak peluang dari para pemain Palace. Dan saya kira ketika saya nonton pertandingan ini, kemungkinan nih Palace akan bisa menang dengan skor 7 atau 8-0 loh. Mainnya gila banget loh mereka, enak banget. Onana pun nggak bisa berbuat apa-apa.
Dan Onana pun menurut saya bukan pembelian yang bagus lah dari Erik ten Hag. Buat apa juga dia pilih Onana, seharusnya tetap David De Gea dong. Kan David De Gea musim lalu kan bagus ya performanya ya, banyak mencatat clean sheet. Kenapa harus Onana sih dia beli? Nah artinya memang pelatih ini membawa gerbong pemain. Ya kan ada sebelumnya juga Anthony yang duta gocek. Nah kalau Onana ini kan duta blunder ya tampaknya. Dan saya melihat dia tidak bisa berbuat banyak loh untuk melakukan penyelamatan. Lucu banget loh kiper ini. Kemudian gol dari Mateta sama juga, dia bisa melewati Evans dengan begitu mudah, mencetak gol, enak banget. MU coba untuk cetak gol dari Eriksen, dari free kick, tapi Eriksen juga tidak bermain seperti biasanya, apalagi sebelumnya Eriksen pernah mengeluh bahwa dia tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Nah artinya nih tampaknya para pemain sudah tidak respect kepada Erik ten Hag. Ini feeling saya, mungkin juga saya salah, tapi feeling saya seperti itu. Dimulai juga oleh Ten Hag sendiri, yang sebelumnya dia juga ada friksi dengan Cristiano Ronaldo, kemudian juga friksi dengan Jadon Sancho, dan juga David De Gea, ya. Dia tampaknya melepas David De Gea, seharusnya kan dia perpanjang dong kontraknya. Kemudian dalam beberapa keputusannya untuk menurunkan lebih banyak pemain yang defensif, ya kan mengandalkan counter attack, ini membuat para pemain itu kewalahan juga di atas lapangan, karena MU bukanlah tim yang bermain bertahan, nggak bisa. Mourinho saja tidak bisa bertahan lama, walaupun Mourinho lebih sukses sebetulnya daripada Erik ten Hag. Maka itu kan berkali-kali saya katakan bahwa ya ini Erik ten Hag ini adalah pelatih yang keras kepala, atau yang kita tahu istilah kerennya nih kepala batu kan. Nah ini sekarang tampaknya dia dikerjain nih oleh para pemainnya sendiri, karena nggak kelihatan ada pressing yang biasa dilakukan oleh para pemain. Kan kita tahu konsep dari Erik ten Hag di Ajax itu adalah pressing, kemudian main passing, main menyerang. Maka itu kan Ajax mainnya bagus banget kan di Eredivisie kan, tapi itu kan Eredivisie, Liga Belanda. Dan Liga Belanda kan sekarang sudah tidak seperti sebelumnya, nggak seperti tempo dulu gitu, di mana memang kompetisinya jauh lebih ketat. Ya kan sekarang kan nggak seperti itu. Gol ketiga dari Palace sama kan kesalahan dari Dalot. Kemudian Mitchell bisa mencetak gol dari Olise itu cakep banget gol keempat ya. Tidak ada pemain dari MU yang bisa mengawal. Ini kan nggak seperti biasanya. Musim lalu mereka bisa bermain pressing bagus, mereka bisa main transisi positif yang cepat bagus. Ini banyak sekali mereka melakukan passing yang keliru. Pemain belum free udah dipasing bola, kan kasihan juga pemain itu. Jadi tampak juga para pemain MU tersiksa di atas lapangan karena mereka mungkin tidak paham apa sih sebetulnya konsep dari pelatihnya. Dan kita juga belum tahu apakah Erik ten Hag akan tetap lanjut sebagai pelatih dari Manchester United musim depan. Dan saya pikir ya ini juga bukan secara keseluruhan kesalahan dari ten Hag, tapi juga dari para pemain yang banyak melakukan kesalahan di atas lapangan. Mungkin juga karena seperti yang tadi saya katakan tadi, mereka sudah tidak respect kepada pelatihnya Erik ten Hag. Lawannya Crystal Palace yang sebetulnya adalah tim papan bawah. Memang Palace juga adalah tim yang biasa membuat kejutan. Kan sebelumnya mereka bisa menang di kandang Liverpool kan. Tapi ini kan Palace. Ya kalau kalah masa kalahnya dengan skor 4-0 sih bos. Nah artinya ada banyak masalah di Manchester United. Baik secara teknis dan juga non teknis. Dan jujur seharusnya ini saya istirahat. Tapi mau tidak mau saya harus mengeluarkan isi hati saya. Karena ya bagi saya ini gak fair juga nih MU ya. Tim yang besar, tim yang biasanya bersaing di papan atas kok sekarang ini berada di zona papan tengah. Di peringkat nomor 8. Gak bisa dong seperti itu. Saya justru berharap MU ayo ikut bersaing juga. Bersama Arsenal, Manchester City, dan juga Liverpool kan lebih ramai nanti, lebih seru nanti persaingan di English Premier League. Kok sekarang mereka malahan berada di papan tengah, artinya sekarang MU sudah menjadi tim mediocre dan sisa pertandingan mereka juga kan berat-berat. Saya mengatakan tadi kemungkinan besar tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan, tapi mereka memang masih punya peluang, tapi peluangnya tipis. Mereka harus bisa menang di sisa pertandingan mereka, kemudian berharap tim-tim yang berada di atas mereka kalah. Kan susah juga itu terrealisasi. Nah artinya sekarang kembali kepada para pemain dari MU, mau atau tidak mereka fight di atas lapangan, mau atau tidak mereka membantu pelatihnya agar bisa membawa tim ini musim depan bermain di Eropa. Mungkin juga para pemain MU sebagian besar sudah paham mereka tidak akan bertahan di Manchester United musim depan. Mungkin juga karena itu ya udahlah kita lepas aja nih. Kan sudah ada rencana untuk melepas begitu banyak pemain dari MU kan, rencananya kan seperti itu. Tapi ya Ten Hag juga pembelian pemainnya kan nggak semuanya sukses. Nah, artinya kalaupun musim depan dia dikasih dana, belum tentu juga dia akan membeli pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi bagi Manchester United. Menurut saya MU dalam kondisi berantakan, tapi next match mereka lawan Arsenal seharusnya para pemain MU punya motivasi untuk bisa mengalahkan Arsenal. Jika MU kembali kalah lawan Arsenal, maka saya tidak yakin Erik ten Hag akan bertahan musim depan. Ya kita tunggu saja teman-teman kelanjutan dari sisa pertandingan di English Premier League, dan saya memang sebetulnya mau off karena ya seperti yang tadi saya katakan, saya baru operasi mata di sebelah kiri. Sebelumnya saya operasi tapi
nggak tuntas ya. Kemudian ada infeksi tambahan, saya baru operasi. Sebetulnya saya mau off, tapi ya udah saya buat ini konten singkat saja untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa MU dalam masalah besar karena bukan saja secara teknis permainan mereka berantakan, tapi tampaknya secara non teknis mereka punya masalah besar. Lihat saja Jadon Sancho main di Dortmund sekarang, hebat kan permainannya. Kenapa Ten Hag ribut dengan dia? Kenapa Ten Hag mengatakan soal dia di umum, di publik? Kan itu yang membuat sang pemain juga sepertinya tersinggung. Sancho bukanlah pemain yang jelek, tapi harus ada pelatih yang bisa mengeluarkan potensinya. Ronaldo sebelumnya juga dia ribut dengan Ronaldo. Nah ini kan kalau ada pelatih seperti inilah yang bisa merusak Manchester United. Tapi belum kiamat bagi Manchester United. Yang penting mereka bisa fight back nanti di pertandingan selanjutnya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Bindar. Karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 904.000. Keep up the support. Saya harap teman-teman akan tetap konsisten support channel ini agar bisa menembus 1 juta subscribers. Dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.